15 menit. Berbicara tentang yasinan atau kumpulan pengajian, maka kita berbicara tentang wajah atau bersilaturahmi. Pada malam hari ini ada sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan itu yang akan didapatkan oleh kita semua, wabil khusus keluarga besar Mas Yanto, karena hadirat yasin, doa dan tahlil telah kita niatkan, kita panjatkan kepada almarhum dan almarhumah. Dan inilah sesungguhnya yang dimaui, yang diajarkan, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, doa anak yang soleh itulah doa yang didamba-dambakan kepada almarhum dan almarhumah. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita semua dapat merasakan betapa bahagianya kita duduk di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan para malaikat turun memberikan rahmat, menurunkan rezeki, memberikan kebahagiaan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bapak Ibu, pada malam hari ini sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa sesungguhnya kita semua ini akan mengalami kematian. Kata Allah, idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila kita merasakan kehidupan ini, kehidupan itu akan ada akhir, dan akhirnya adalah kematian. Ketika kita mati nanti, ibu-ibu sering bersolawatan, bila Israel datang mengambil jasad pasti akan terbujur kaki. Malaikat itu jangankan kita melihat, kita bayangkan aja tidak pernah itu makhluk itu. Kalau manusia, ya kita sama-sama sudah ketemu. Genderuwo ada yang melihat, ya, makhluk-makhluk halus pasti ada yang melihatnya. Tapi kita berbicara tentang malaikat itu tidak pernah kita lihat, kita bayangkan makhluknya itu seperti apa. Pertanyaannya, apakah bapak-bapak, ibu-ibu pernah ketemu dengan malaikat? Belum. Berarti saya sering ketemu dengan malaikat. Berarti bapak-bapak ilmunya belum sampai. Maka datang ke rumah saya untuk belajar agar bisa ketemu dengan malaikat. Mau Pak? Saya ketemu malaikat itu ketika saya membaca Al-Quran. Contohnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatuhu. Ketemu saya dengan malaikat, tapi baca dalam Al-Quran. Mau ketemu malaikat lagi, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi sahrin tanazzalul malaikatu. Malaikat itu akan turun memberikan rahmat kepada seluruh manusia. Ketika malaikat turun itu, saya ketemu. Gampang kan ketemu dengan malaikat? Buka kitab Al-Quran, baca Al-Quran itu. Di dalamnya ada tulisan malaikat. Setuju kan? Setuju. Itulah kita ketemu malaikat. Tapi sesungguhnya ketika Israel datang mengambil nyawa kita, mencabut roh kita, kita akan dikuburkan, kita didatangi oleh malaikat. Pertama kali yang mendatangi kita itu malaikat. Malaikat itu bertanya pasti, man rabbuka. Atau hisab yang pertama adalah tentang sholat. Ketika sholatnya baik, maka seluruhnya akan baik. Ketika sholatnya tidak baik, maka seluruh pekerjaannya itu akan tidak baik.
Oleh karena itu dalam kehidupan cuma satu kali di dunia ini, mari kita sempurnakan sholat kita. Pekerjaan sholat itu kita sempurnakan. Kita belajar untuk menyempurnakan, memenuhi syarat dan rukun daripada sholat itu, agar sholat itu menjadi sah. Ketika sholat itu menjadi sah, otomatis sholat kita yang kita kerjakan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketika kita berbicara sholat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia harus memenuhi rukun 13. Kita harus belajar. Gak boleh sholat itu ikut-ikutan dari kecil sampai tua. Kita harus belajar tentang sholat itu. Bagaimana sholat, pekerjaan sholat itu, bagaimana sholat yang kita kerjakan itu, kita harus belajar agar sholat itu bukan hanya ikut-ikutan. Bagaimana sholat itu sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus belajar. Ditanya sholatnya diterima apa tidak, ya nggak tahu. Ini namanya orang yang tidak mengilmui tentang sholat. Maka dalam kehidupan cuma satu kali ini, ayo kita belajar. Belajar apa? Utamakan belajar tentang sholat. Karena itulah yang akan dihisab pertama kali di dalam kubur itu. Kata Rasulullah, 7 langkah orang yang menghantarkan kamu ke liang lahat. Dia balik kanan 7 langkah, datang malaikat mungkar dan nangkir. Oleh karena itu informasi Allah kepada kita semua dalam kitabnya, dalam Al-Quran. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, bahan api neraka itu adalah batu dan manusia. Alaiha malaikatun giladun sidadun, dijaga oleh para malaikat yang kasar dan bengis. Tidak pernah kita bayangkan bagaimana wujud daripada malaikat itu, tapi kata Allah, malaikat itu kasar dan bengis, gak bisa disogok dengan emas dan duit. Dia pasti bertanya, bagaimana sholatmu? Apakah sholatmu ikut-ikutan? Apa sholatmu itu berilmu? Nah ini yang harus kita evaluasi. Udah tua kita, semakin tua, dari muda semakin tua, semakin tua, semakin tua. Jangan sampai nanti malaikat tanya, bagaimana sholatmu? Nggak ngerti. Digebukin sama malaikat. Jangankan digebukin, kita baru menatap malaikat aja kita udah jatuh. Oleh karena itu apa sih jalan keluarnya? Kata Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati li as-safi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran itu, karena dia akan datang menemani kamu ketika dalam kesendirian, sehingga ketika datang malaikat mungkar dan nangkir, jangan sampai kita yang menjawab, tapi teman kita itulah yang menjawab. Setuju Pak? Baca Al-Quran itu. Kalau Al-Quran nggak dibaca, gimana dia menjadi teman kita di dalam kubur? Bagaimana dia menjadi teman kita di padang mahsyar? Orang Alkitab Al-Quran itu didiamkan saja, dibiarkan saja, dilihat. Ketika dibersihkan lemari, hanya digeser-geser saja, lemarinya dibersihkan, dikembalikan lagi. 2 hari kemudian Al-Quran itu sudah debuan, digeserin lagi, dibersihin lagi, diletakkan lagi, hanya dipindah-pindahkan saja. Maka kata Rasulullah, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, karena dia akan menemani kamu dalam kesendirian, dalam keadaan apapun. Ketika kita sendiri di dalam kubur, ketika kita di padang mahsyar, Al-Quran itulah yang akan menemani kita. Tapi Al-Quran juga tahu siapa yang saya temani. Kalau sholatnya ikut-ikutan, sholatnya tidak berilmu, tidak pernah belajar, tapi sholatnya hanya ikut dari kecil, dari remaja sampai tua, Al-Quran juga ogah lah. Ngapain saya mau nemenin orang yang tidak pernah membaca Al-Quran? Oleh karena itu kita baca, sekalipun sebisa kita baca surat Yasin. Ya, Yasin wal Qur'anil Hakim.
atau ya asin. Karena saking nggak bisa baca Al-Quran, dia bacanya Latin. Jadi orang menyebut Yasin, dia baca ya asin. Nggak apa-apa. Yang penting kita baca. Kenapa Yasin itu dibaca di mana-mana? Karena kedahsyatan di dalam surat Yasin itu. Ajaran atau kaidah di dalam surat Yasin itu luar biasa. Di antaranya al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini salah satu keajaiban atau salah satu kehebatan informasi di dalam surat Yasin. Pada hari itu mulut kalian aku kunci, tangan kalian disuruh berbicara, kaki kalian menjadi saksi atas perbuatan kamu di atas dunia. Apapun yang kita lakukan, yang kita tinggalkan, semuanya tercatat dalam Lauhil Mahfuz, di dalam buku yang tidak pernah rusak, tersimpan di Lauhil Mahfuz. Buku itu kelak nanti buku itu akan dibuka dan dibacakan oleh malaikat. Nggak pernah malaikat itu selembar itu hilang atau dilewati. Lembar demi lembar malaikat itu akan membaca. Membaca apa? Membaca kegiatan, membaca kelakuan kita, membaca amal-amal yang telah kita lakukan, telah kita torehkan di atas dunia. Semuanya dicatat. Oleh karena itu, marilah kita catat dalam kehidupan ini. Kita catat dalam kehidupan kita ini yang singkat ini dengan catatan emas. Dengan tinta emas kita mencatatnya lembar demi lembar dalam keseharian kita sampai ajal nanti menjemput kita. Sehingga di akhirat nanti kita akan bercerita tentang saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, handai tolan kita. Cerita tentang apa? Cerita tentang amal baik di dunia ini. Di akhirat nanti kita akan cerita tentang apa? Cerita tentang amalan kita, cerita tentang kemuliaan kita, cerita tentang sodako kita, cerita tentang amal ibadah yang kita lakukan yang berdasarkan ilmu kita sendiri. Jangan sampai kita bercerita kepada teman-teman kita sebuah kemungkaran, kebohongan, kezoliman. Malu kita, Pak. Kalau kita bercerita tentang aib kita di hadapan saudara-saudara kita di akhirat, malu. Daripada malu oleh sampai saat inilah, mulai saat inilah, mulai besok atau detik inilah, mari kita memperbaharui diri kita. Banyak beristighfar, melakukan amal baik, melakukan kebenaran dalam kehidupan ini. Sehingga apa? Sehingga di akhirat nanti kita bercerita dengan kebanggaan diri kita sendiri. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk mengakhiri daripada tausiah pada malam hari ini, Rasulullah telah bersabda, atau dengan lisannya Rasulullah mengatakan, idza mata ibnu Adam, apabila anak Adam itu mati atau kena ajal, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasi, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali illa min salasi. Ada 3 amalan yang tidak pernah terputus. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, amal baik kita itu yang tidak akan pernah terputus sampai di dalam kubur, sampai nanti di padang mahsyar, sampai kehidupan kita di akhirat, amal itu akan terus mengalir. Yang kedua adalah au ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, itu akan mengalir terus menerus. Yang ketiga au waladun soleh yada'ula. Pada malam hari ini kita saksikan Mas Yanto membawakan hadrat silsilah, membawakan tahlil dan yasin serta doa yang diwakili. Semuanya kita hantarkan kepada almarhum dan almarhumah, dan ini adalah garansi dari Allah dan Rasulnya. Bila anak soleh bermunajat kepadanya,
untuk kedua orang tuanya, maka aras itu akan terbuka lebar. Allah akan mengambil, Allah akan menerima seluruh doa, seluruh panjatan daripada anak yang soleh. Oleh karena itu, marilah kita belajar dan belajar, sehingga mudah-mudahan atau moga kita yang berada di sini menjadi anak yang soleh dan soleha. Sekalipun anak soleh itu tidak ada ciri-cirinya, ibaratnya kalau dalam kitab tertulis bahwa anak soleh itu ibaratkan Anda mencari burung gagak yang berwarna putih. Tidak ada di dunia ini burung gagak yang berwarna putih, tapi itulah kiasnya bahwa anak soleh itu susah sekali. Tidak ada ciri-cirinya, tapi dia ada dalam kehidupan kita ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya tausiah kita pada malam hari ini. Bila ada yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.